Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyati dengan NIM S1S1228087. Di sini saya akan membahas tentang the multilayer receptron and backpropagation. Jadi, multilayer receptron itu terdiri dari satu lapisan masukan atau pastrobe. Jadi, satu atau beberapa lapisan TLU yang disebut lapisan tersembunyi dan satu lapisan TLU terakhir yang disebut lapisan keluaran. Bisa dilihat pada gambar 10.7. Lapisan yang dekat dengan lapisan masukan biasanya disebut lapisan bawah dan lapisan yang dekat dengan keluaran biasanya disebut dengan lapisan atas. Jadi, setiap lapisan kecuali lapisan keluaran mencakup neuron, bias, dan terhubung sepenuhnya ke lapisan berikutnya. Jadi di sini kita bisa bayangkan ML ini kayak tim yang terdiri dari beberapa lapis otak buatan yang saling bekerja sama buat mengolah informasi. Di lapisan awal kita punya input layer. Jadi input layer di sini kita lihat di sini data mental kita masuk. Contohnya pada gambar ini ada dua input yang disebut dengan X1 sama X2. Jadi anggap aja ini dua fitur dari sesuatu yang mau kita analisis. Terus biasanya di setiap lapisan input kecuali output nanti ada satu teman spesial nih namanya bias neuron. Ini namanya bias neuron. Jadi teman yang satu ini kerjanya unik. Outputnya selalu satu, fungsinya buat nambahin fleksibilitas ke jaringan kita, biar dia bisa belajar pola yang gak harus selalu mulai dari nol. Jadi, habis dari data masuk di input layer, dia bakal diterusin ke lapisan berikutnya, yaitu namanya hidden layer. Jadi, di gambar ini kita punya satu hidden layer dengan 4 neuron. Setiap neuron di hidden layer ini nerima sinyal dari semua neuron di lapisan sebelumnya, termasuk si neuron bias tadi. Jadi setiap koneksi antar neuron ini punya kekuatan masing-masing yang namanya bobot. Jadi di dalam setiap neuron yang ada simbol sigmanya di sini di tengah, jadi dia bakal ngitung weighted sum alias hasil perkalian semua input yang masuk sama bobotnya masing-masing, terus ditambahin sama nilai dari neuron bias yang juga punya bobot sendiri. Jadi abis dapat hasil penjumlahan tadi, setiap neuron bakal mikir dikit apakah namanya fungsi aktivasi. Jadi di gambar ini disebut TLU atau threshold logic audit, tapi sebenarnya banyak jenisnya. Jadi fungsi ini nentuin berdasarkan hasil penjumlahan tadi apakah neuron bakal aktif dan ngeluarin output yang signifikan ke lapisan berikutnya atau diam aja. Selanjutnya kita ke lapisan terakhir yaitu output layer. Jadi di gambar ini ada 3 neuron output mirip kayak di hidden layer. Jadi setiap neuron itu nerima input dari semua neuron di hidden layer, ngitung weighted sum-nya, jadi dan pakai fungsi aktivasi buat ngasilin output final dari jaringan kita. Jumlah neuron output ini biasanya sesuai sama berapa banyak kategori atau nilai yang masuk yang mau kita prediksi. Jadi aliran sinyalnya cuma satu arah. Jadi di sini dari input ke output nggak ada yang balik lagi, makanya arsitektur kayak ini sering disebut dengan feed forward neural network atau VNN.
Jadi di sini bila ANN berisi tumpukan besar lapisan tersembunyi maka disebut jaringan saraf dalam DNN. Bidang pembelajaran mendalam mempelajari DNN dan secara umum model yang berisi tumpukan besar komputasi. Jadi meski begitu banyak orang membicarakan pembelajaran mendalam setiap kali jaringan saraf terlibat, eh, bahkan yang dangkal. Jadi selama bertahun-tahun para peneliti berjuang untuk menemukan cara melatih MLP namun tidak berhasil. Namun pada tahun 1986 David Rumelhart sama Geoffrey Hinton and Ronald Williams menerbitkan sebuah makalah inovatif yang memperkenalkan algoritma pelatihan backpropagation yang masih digunakan hingga saat ini. Singkatnya, ini adalah gradient descent diperkenalkan pada bab 4 yang menggunakan teknik yang efisien untuk menghitung gradien secara otomatis hanya dalam dua lintasan melalui jaringan satu maju dan jaringan yang namanya one forward and one backward. Algoritma backpropagation mampu menghitung gradien kesalahan jaringan berkenaan dengan setiap parameter model tunggal. Dengan kata lain, ia dapat mengetahui bagaimana setiap bobot koneksi dan setiap istilah bias harus disesuaikan untuk mengurangi kesalahan. Setelah memiliki gradien ini, ia hanya melakukan langkah gradien descent biasanya dan seluruh proses diulang hingga jaringan konvergen ke solusi. Selanjutnya, perhitungan gradien secara otomatis disebut diferensiasi otomatis atau automatik. Ada berbagai teknik autodiff dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Teknik yang digunakan oleh backpropagation disebut autodiff, mode terbalik. Jadi teknik ini cepat dan tepat dan sangat cocok ketika fungsi yang akan didiferensiasikan memiliki banyak variabel, misalnya bobot koneksi dan sedikit keluaran, misalnya satu kerugian. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang autodiff, bisa lihat ke lampiran D. Jadi mari kita bahas algoritma ini lebih detail. Ini menangani satu batch mini pada satu waktu, misalnya yang masing-masing dari 32 instance, dan ia melewati set pelatihan penuh beberapa kali. Setiap lintasan disebut dengan epoch. Jadi setiap mini batch diteruskan ke lapisan inti jaringan yang mengirimkannya ke lapisan tersembunyi. Pertama, algoritma kemudian menghitung output dari semua neuron di lapisan ini untuk setiap contoh di mini batch. Hasilnya diteruskan ke lapisan berikutnya. Output dihitung dan diteruskan ke lapisan berikutnya. Dan seterusnya hingga kita mendapatkan output dari lapisan terakhir atau lapisan output. Ini adalah forward pass. Persis seperti membuat prediksi, kecuali semua hasil antara dipertahankan karena diperlukan untuk backpropagation. Untuk backward pass, selanjutnya algoritma mengukur kesalahan keluaran jaringan, yaitu menggunakan fungsi kerugian. Ia membandingkan keluaran yang diinginkan dan keluaran aktual jaringan dan mengembalikan beberapa ukuran kesalahan. Kemudian, ia menghitung seberapa besar setiap koneksi output berkontribusi terhadap kesalahan. Jadi hal ini dilakukan secara analitis dengan menerapkan aturan rantai, mungkin aturan paling mendasar dalam kalkulus, yang membuat langkah ini lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, algoritma kemudian mengukur seberapa besar kontribusi galat ini berasal dari setiap koneksi di lapisan di bawahnya. Sekali lagi, menggunakan aturan rantai yang bekerja mundur hingga algoritma mencapai lapisan input seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Lintasan balik ini secara efisien mengukur gradien galat di semua bobot koneksi dalam jaringan dengan menyebarkan gradien galat ke belakang melalui jaringan. Maka dari itulah nama algoritma tersebut. Yang terakhir, ada algoritma melakukan langkah gradien descent untuk mengubah sebuah bobot koneksi dalam jaringan menggunakan gradien kesalahan yang baru saja dihitung. Langsung saja ke sini, algoritma ini sangat penting sehingga perlu diringkas untuk setiap contoh pelatihan. Algoritma backpropagation pertama-tama membuat prediksi langkah forward pass dan mengukur kesalahan, kemudian menelusuri setiap lapisan secara terbalik untuk mengukur kontribusi kesalahan dari setiap koneksi atau reverse pass. Dan akhirnya menyesuaikan bobot koneksi untuk mengurangi kesalahan atau gradient descent step. Kemudian penting untuk menganalisis semua bobot koneksi lapisan tersembunyi secara acak atau pelatihan akan gagal. Misalnya jika kita menginisialisasi semua bobot dari bias ke 0, maka semua neuron dalam lapisan tertentu akan benar-benar identik. Dan dengan demikian backpropagation akan memengaruhi mereka dengan cara yang persis sama, sehingga mereka akan tetap identik. Dengan kata lain, meskipun memiliki ratusan neuron per lapisan, model kita akan bertindak seolah-olah hanya memiliki satu neuron per lapisan. Jadi model tersebut tidak akan terlalu pintar. Jika sebaliknya, kita menginisialisasi bobot secara acak, kita merusak simetri dan memungkinkan backpropagation untuk melatih tim neuron yang beragam. Selanjutnya, agar algoritma ini berfungsi dengan baik, para penulisnya membuat perubahan penting pada arsitektur multi-layer perceptron. Mereka mengganti fungsi dengan langkah logistik sigmoid. Kemudian ini penting karena fungsi langkah yang hanya berisi segmen datar, jadi tidak ada gradien yang dapat digunakan atau gradient descent cannot move on a flat surface. Jadi gradien descent tidak dapat bergerak pada permukaan datar. Sementara fungsi logistik memiliki turunan bukan nol yang terdefinisi dengan baik di mana-mana, yang memungkinkan gradien descent membuat beberapa kemajuan di setiap langkah. Jadi faktanya algoritma backpropagation berfungsi baik dengan banyak fungsi aktivasi lainnya, bukan hanya fungsi logistik. Berikut ini 2 pilihan populer. Ada fungsi tangen dehyperbolic tangen function atau TAN. Di sini sama seperti fungsi logistik, fungsi aktivasi ini berbentuk S, kontinum dan dapat dibedakan, tetapi nilai keluarannya berkisar min 1 sampai 1. Bukan 0 hingga 1 dalam kasus fungsi logistik. Jadi rentang tersebut cenderung membuat keluaran setiap lapisan lebih atau kurang berpusat di sekitar 0 pada awal pelatihan, yang sering kali membantu mempercepat yang namanya konvergensi. Selanjutnya fungsi unit linier terarah atau ReLU. Jadi fungsi ReLU ini bersifat kontinu, tetapi sayangnya tidak dapat dibedakan. Kemiringan berubah secara tiba-tiba yang dapat membuat gradien descent berubah-ubah, dan turunannya adalah 0 dan 0 untuk Z kurang dari 0. Namun dalam praktiknya fungsi ini bekerja dengan sangat baik dan memiliki keuntungan karena cepat dihitung sehingga menjadi fungsi default. Jadi fungsi default, fakta bahwa fungsi ini tidak memiliki nilai keluaran maksimum membantu mengurangi beberapa masalah selama gradient descent. Kita akan membahasnya di sini lebih lanjut pada bab 11.
Jadi selanjutnya ada fungsi aktivasi populer ini beserta turunannya direpresentasikan dalam gambar berikut. Di sini, tapi tunggu dulu, mengapa kita memerlukan fungsi aktivasi? Nah, jika kita merangkai beberapa transformasi linear yang kita dapatkan hanyalah transformasi linear. Misalnya jika fx sama dengan 2x plus 3, ngx sama dengan 5x kurang 1, maka merangkai kedua fungsi linear ini akan menghasilkan fungsi linear lain, yaitu fgx sama dengan 2, 5x kurang 1 tambah 3 sama dengan 10x plus 1. Jadi jika kita tidak memiliki beberapa non-linearitas di antara lapisan, maka bahkan tumpukan lapisan yang ada di dalam pun setara dengan satu lapisan. Jadi kita tidak dapat memecahkan masalah yang sangat rumit dengan itu. Sebaliknya, DNN yang cukup besar dengan aktivasi non-linear secara teoritis dapat memperkirakan fungsi kontinu apapun. Jadi gambar ini menampilkan grafik dari beberapa fungsi aktivasi populer dan turunan dari derivatif. Ada bagian kiri ini ada fungsi aktivasi. Jadi garis biru solid itu dia ada fungsi langka outputnya tiba-tiba berubah dari 0 menjadi 1. Pada nilai threshold tertentu tidak banyak digunakan dalam lapisan tersembunyi DNN karena gradiennya 0 di sebagian besar tempat. Selanjutnya ada sigmoid. Ada sigmoid. Ini fungsi S-shape yang menghasilkan output antara 0 dan 1. Dulu sangat populer tetapi cenderung mengalami masalah gradient saturation. Ada tan. Jadi menghasilkan output antara min 1 dan 1. Kalau relu dia outputnya 0 untuk input negatif dan sama dengan input untuk input positif. Selanjutnya ada turunan fungsi aktivasi. Jadi turunan fungsi aktivasi itu penting untuk algoritma backpropagation yang digunakan untuk melatih jaringan saraf karena mereka menentukan seberapa besar bobot akan disesuaikan berdasarkan kesalahan. Jadi turunan relu antara 0 untuk input negatif dan 1 untuk input positif dengan definisi konvensional di Z sama dengan 0, turunan sigmoid dan tau berbentuk seperti lonceng dan nilainya mendekati 0 untuk input yang sangat besar atau sangat kecil yang berkontribusi pada masalah gradient saturation. Jadi turunan fungsi langka adalah 0 di mana-mana kecuali pada titik langka di mana ia tidak terdefinisi. Selanjutnya ada MLP regression. Jadi pertama, multiplier perceptron dapat digunakan untuk tugas regresi. Jika kita ingin memprediksi satu nilai, misalnya harga rumah mengingat banyaknya fitur, maka kita hanya memerlukan satu neuron keluaran. Jadi keluarannya adalah nilai yang diprediksi untuk regresi multivariat, yaitu untuk memprediksi beberapa nilai sekaligus. Jadi kita memerlukan satu neuron keluaran dimensi keluaran. Misalnya untuk menemukan titik tengah objek dalam gambar kita perlu memprediksi koordinat 2D. Jadi kita memerlukan 2 neuron keluaran. Jika kita juga ingin menempatkan kotak pembatas di sekitar objek, maka kita memerlukan 2 angka lagi lebar dan tinggi objek. Jadi kita akan memperoleh 4 neuron keluaran. Secara umum ketika membangun multilayer perceptron untuk regresi, kita tidak ingin menggunakan fungsi aktivasi apapun untuk neuron keluaran, sehingga neuron bebas mengeluarkan rentang nilai
apapun. Jadi kita ingin menjamin bahwa keluaran akan selalu positif, maka kita dapat menggunakan fungsi aktivasi ReLU di lapisan keluaran, atau kita dapat menggunakan fungsi aktivasi soft plus yang merupakan varian halus dari ReLU. Selanjutnya nilainya mendekati 0 ketika Z negatif dan mendekati Z ketika Z itu positif. Terakhir, kita ingin menjamin bahwa prediksi akan berada dalam rentang nilai tertentu, maka kita dapat menggunakan fungsi logistik atau tangen, jadi hiperbolik. Lalu sekarang label ke rentang yang sesuai 0 hingga 1 untuk fungsi logistik dan min 1 hingga 1 untuk tangen hiperbolik. Fungsi kerugian yang digunakan selama pelatihan biasanya adalah kesalahan kuadrat. Tetapi jika kita memiliki banyak outlier dalam set pelatihan, kita mungkin lebih suka menggunakan kesalahan absolut rata-rata, atau kita dapat menggunakan kerugian Haber yang merupakan kombinasi keduanya. Jadi kerugian Haber itu bersifat kuadrat ketika kesalahannya lebih kecil dari ambang batas. Biasanya 1, tetapi linear ketika kesalahannya lebih besar dari lebih besar. Bagian linear membuatnya kurang sensitif terhadap outlier daripada kesalahan kuadrat rata-rata, dan bagian kuadratik memungkinkan untuk konvergen lebih cepat dan lebih tepat daripada kesalahan absolut rata-rata. Selanjutnya di sini arsitektur umum multi layar perseptron. Di sini ada masukan neuron jadi 1 per input. Misalnya 28x28 sampai dengan 784 untuk MNIST. Selanjutnya ada hidden layer tergantung pada masalahnya, tetapi biasanya 1 hingga 5. Selanjutnya ada neuron per hidden layer tergantung pada masalahnya, tetapi biasanya 10 hingga 100. Selanjutnya ada output neurons. Di sini 1 per dimensi prediksi, ada hidden activation, ada ReLU atau SeLU, bisa dilihat pada bab 11. Kemudian ada output activation, ini tidak ada atau ReLU-nya tidak ada, or ReLU and soft plus. Jadi jika keluaran positif atau logistik tank, jika keluarannya dibatasi. Selanjutnya ada loss function, ada MSE atau MAE atau Haber jika outlier. Selanjutnya kita classification multi-layer perseptronnya. Jadi MLP juga dapat digunakan untuk tugas klasifikasi untuk masalah klasifikasi biner atau binary classification. Kita hanya memerlukan 1 neuron keluaran menggunakan fungsi aktivasi logistik. Keluarannya akan berupa angka antara 0 dan 1 yang dapat kita artikan sebagai estimasi probabilitas kelas positif. Jadi estimasi probabilitas kelas negatif sama dengan 1 dikurangi angka tersebut, equal to 1 minus the number. Jadi multi-layer perseptron juga dapat dengan mudah menangani tugas klasifikasi biner multilabel. Jadi bisa dilihat pada bab 3, misalnya kita dapat memiliki sistem klasifikasi email yang memprediksi apakah setiap email masuk adalah spam atau bukan spam, dan secara bersamaan memprediksi apakah itu email mendesak atau tidak mendesak. Dalam kasus ini kita memerlukan 2 neuron keluaran. Keduanya menggunakan fungsi aktivasi logistik. Yang pertama akan mengeluarkan probabilitas email tersebut adalah spam, dan yang kedua akan mengeluarkan probabilitas bahwa itu mendesak. Secara lebih umum,
kita akan mendedikasikan satu neuron keluaran untuk setiap kelas positif. Jadi perhatikan bahwa probabilitas keluaran tidak selalu berjumlah satu. Ini memungkinkan model mengeluarkan kombinasi label apapun. Jadi kita dapat memiliki non-Argenham, tidak mendesak. Kemudian ada Argenham, kemudian spam tidak mendesak atau bahkan mungkin spam mendesak, meskipun itu merupakan kesalahan. Although that was probability be an error. Jadi jika setiap contoh hanya dapat tergolong dalam satu kelas dari 3 atau lebih kelas yang mungkin, misalnya kelas 0 hingga 9 untuk klasifikasi gambar digit, maka kita perlu memiliki satu neuron keluaran per kelas. Jadi kita harus menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk seluruh lapisan keluaran. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi fungsi softmax diperkenalkan dalam bab 4, akan memastikan bahwa semua probabilitas yang diestimasikan berada di antara 0 dan 1, dan jika dijumlahkan akan menjadi 1, yang diperlukan jika kelas bersifat eksekutif. Ini disebut klasifikasi multi-class classification. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaan utama dengan multi-layer perceptron untuk regresi. Jadi di sini terletak pada lapisan output dan fungsi aktivasinya. Jadi komponen utama multi-layer perceptron untuk klasifikasi pada input layer mirip dengan multi-layer perceptron untuk regresi. Input layer menerima fitur-fitur dari X1 dan X2 dalam contoh ini. Kemudian terdapat juga neuron atau bias. Dia berlabel 1, kemudian ada hidden layer. Jadi satu atau lebih hidden layer. Jadi satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layernya. Jadi di sini ditunjukkan hanya satu. Jadi setiap neuron di hidden layer menerima input dari semua neuron di lapisan sebelumnya dan menggunakan fungsi aktivasi. Jadi di sini menyebutkan Reulus sebagai contoh fungsi aktivasi untuk hidden layernya. Kemudian ada softmax untuk output layer, softmax output layer. Jadi lapisan output dalam kasus klasifikasi sering kali menggunakan fungsi aktivasi yang namanya softmax. Jadi ini adalah perbedaan kunci dari multi-layer perceptron untuk regresi. Dalam gambar ini terdapat 3 neuron di lapisan output dan seluruh lapisan dilabeli sebagai softmax output layer. Kemudian ada fungsi softmax. Jadi fungsi softmax ini mengambil vector score atau output dari neuron-neuron di lapisan sebelumnya dan mengubahnya menjadi distribusi probabilitas atas semua kelas yang mungkin. Jadi output dari setiap neuron dalam lapisan softmax akan menjadi probabilitas bahwa input termasuk dalam kelas tertentu. Jadi sifat probabilitas ada output dari lapisan softmax itu memiliki 2 sifat penting. Ada semua nilai probabilitas berada di antara 0 dan 1, dan jumlah semua probabilitas dari semua neuron output akan selalu berjumlah 1.
Jadi di sini jumlah neuron output dalam lapisan softmax biasanya sama dengan jumlah kelas dan masalah klasifikasi. Di sini ada neuron output yang mengindikasikan masalah klasifikasi dengan 3 kelas yang mungkin. Jadi aliran sinyal ini sama seperti multi-layer perseptor untuk regresi, aliran sinyal ini disebut dengan feedward. Jadi penggunaan dalam klasifikasi untuk klasifikasi binar 2 kelas, kita bisa menggunakan satu neuron output dengan fungsi aktivasi yang namanya sigmoid, menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1 untuk kelas positif, dan probabilitas kelas negatif adalah minus 1, probabilitasnya kelas 1 minus probabilitas kelas positif. Selanjutnya ada multi-label binary klasifikasi untuk masalah di mana sebuah instance dapat termasuk dalam beberapa kelas sekaligus. Misalnya email bisa menjadi spam dan urgent. Kita akan memiliki satu neuron output dengan fungsi aktivasi sigmoid untuk setiap kelas. Jadi setiap neuron output akan memprediksi probabilitas instance tersebut termasuk dalam kelas spesifik tersebut secara independen. Kemudian ada multi-kelas klasifikasi untuk masalah di mana setiap instan hanya dapat termasuk dalam satu kelas dari 3 atau lebih kelas. Misalnya mengklasifikasikan digit 0 hingga 9, itu kita biasanya menggunakan lapisan output softmax dengan jumlah neuron sama dengan jumlah kelas. Jadi output dari setiap neuron akan menjadi probabilitas instan tersebut untuk termasuk dalam kelas yang sesuai. Jadi model kemudian memprediksi kelas dengan probabilitas tertinggi. Jadi keseluruhan dari gambar ini mengilustrasikan arsitektur multilayer perseptor modern yang umum digunakan untuk klasifikasi. Perbedaan utamanya terletak pada penggunaan fungsi aktivasi softmax di lapisan output. Jadi softmax itu mengubah output dari lapisan sebelumnya menjadi distribusi probabilitas atas kelas-kelas yang mungkin, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan prediksi model sebagai tingkat kepercayaan terhadap setiap kelas. Kemudian ada penggunaan ReLU di lapisan tersembunyi atau hidden layer juga merupakan praktik umum dalam multi-layer perseptor modern karena keefisienannya dan kemampuannya dalam mengatasi masalah gradient saturation. Selanjutnya di sini fungsi loss untuk klasifikasi. Jadi cross entropy loss atau log loss karena dalam klasifikasi terutama dengan output softmax atau sigmoid kita memprediksi distribusi probabilitas kelas cross entropy loss, juga dikenal sebagai log loss. Umumnya merupakan pilihan yang baik. Cross entropy ini mengukur perbedaan antara prediksi distribusi probabilitas yang diprediksi oleh model dan distribusi probabilitas sebenarnya dari label, yang biasanya berupa one-hot encoding atau representasi sparse. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meminimalkan cross entropy loss yang akan mendorong model untuk memprediksi probabilitas yang tinggi untuk kelas yang benar. Selanjutnya di sini ada arsitektur tipikal multilayer perseptor yang digunakan untuk berbagai jenis masalah klasifikasi. HP parameternya ada input dan hidden layer. Di sini ada as regression, kemudian multi-label binary classification-nya same as regression, kemudian multi-class classification same as regression. Jadi input dan hidden layer. Di sini untuk lapisan input dan hidden layer dan hidden, arsitektur umumnya sama seperti pada regresi. Jumlah neuron input sesuai dengan jumlah fitur dan jumlah lapisan tersembunyi serta neuron per lapisan tersembunyi bergantung pada kompleksitas masalahnya. Kemudian ada fungsi aktivasi yang umum digunakan di lapisan tersembunyi itu ada ReLU atau SeLU. Selanjutnya untuk output neuronsnya
Untuk output neuronsnya di sini atau jumlah neuron outputnya itu ada binary. Untuk binary classification atau klasifikasi biner hanya memerlukan satu neuron output. Output dari neuron ini biasanya diinterpretasikan sebagai probabilitas kelas positif. Jadi probabilitas kelas negatif adalah 1 minus probabilitas ini. Selanjutnya ada multilabel binary classification. Dia memerlukan satu neuron output per label atau per kelas. Jadi setiap neuron output secara independen memprediksi probabilitas instan tersebut termasuk dalam label spesifik tersebut menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Selanjutnya ada multi-class classification. Ini memerlukan satu neuron output per kelas. Selanjutnya ada output layer activation atau aktivasi lapisan output. Untuk binary classification ini biasanya menggunakan fungsi aktivasi logistik atau sigmoid untuk menghasilkan output dalam rentang 0 hingga 1. Selanjutnya ada multi-label binary classification juga menggunakan fungsi aktivasi logistik. Selanjutnya ada multi-class classification. Dia menggunakan softmax untuk menghasilkan distribusi probabilitas atas semua kelas. Selanjutnya ada loss function. Untuk binary classification dia menggunakan cross entropy. Jadi sering disebut cross entropy dalam konteks biner. Selanjutnya ada multilabel binary classification juga menggunakan cross entropy. Selanjutnya ada multi-class classification juga menggunakan cross entropy. Jadi sering disebut categorical cross entropy jika labelnya one hot encoded atau sparse categorical cross entropy jika labelnya berupa integer. Itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.